Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat desa serta penggiat desa di seluruh Nusantara. Kepada relawan Pokja SDG Desa Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang saya banggakan, pertama-tama Kang Fuad berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya Kang Fuad pendamping desa Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati bermaksud melanjutkan cara pengisian kuesioner desa untuk survei RT. Ikuti terus dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Kita masuk di survei RT. Kemarin kita sudah sampai pada industri. Saat ini Kang Fuad mau melanjutkan yaitu sarana ekonomi. Klik sarana ekonomi. Untuk sarana ekonomi, bila di RT tersebut tidak ada bagian ini, dilihat dulu ya, maka tidak perlu simpan ataupun tidak perlu mengupload bagian ini. Coba kita lihat bareng-bareng jenis sarana ekonomi ya. Ini banyak sekali, yaitu ada kelompok pertokoan minimal 10 toko ya, kemudian pasar dengan bangunan permanen memiliki atap, lantai, dan kemudian pasar ya. Pasar, kemudian jumlah minimarket sampai ke bawah ya, termasuk agen BRI, kemudian Bank BPD, sampai yang paling bawah yaitu anjungan tunai mandiri atau ATM. Bila di RT tersebut dari salah satu ini ada, maka diisi. Namun bila di RT tersebut dari atas sampai ke bawah tidak ada, maka tidak perlu menyimpannya ya. Umpama saat ini saya contohkan bahwa di RT tersebut ada ATM ya. Coba klik ATM. Kemudian jumlahnya berapa? Umpama 1 ya. Namun ini contoh bila ada ya. Kemudian kondisinya baik, kemudian untuk mencapai sangat mudah, kemudian simpan. Sukses. Kemudian apabila ada lebih dari 1 untuk sarana ekonomi, maka kemudian klik baru ya. Klik baru, ganti lagi, umpama ada Bank BNI atau Bank BNI atau agen BNI, maka diklik jumlahnya berapa, ada 1 ya. Kemudian kondisi baik, kemudian untuk mencapainya sangat mudah, simpan ya. Oke. Kemudian kalau ada lagi baru. Itu demikian. Selanjutnya untuk sarana ekonomi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada fasilitas ekonomi. Fasilitas ekonomi ya, itu meliputi 1, kredit usaha rakyat. Di RT ada tidak ya, umpama tidak ada. Kredit ketahanan pangan dan energi tidak ada ya. Kredit usaha kecil ada tidak? Biasanya tidak ada. Kelompok usaha bersama ya, biasanya ada yang tidak ada yang juga ada. Kebetulan kalau di RT saya tidak ada, saya kosongi, kemudian simpan, kemudian diupload ya. Selanjutnya yaitu infrastruktur ya. Yang pertama, penerangan jalan ya. Penerangan jalan di sini listrik diusahakan pemerintah, listrik diusahakan non pemerintah, non listrik atau tidak ada ya. Di lingkungan saya, di lingkungan RT saya itu untuk penerangan di jalan itu tidak ada atau non listrik ya. Tidak ada saja ya. Kemudian prasarana transportasi antar RT itu milih darat, dan air atau udara. Darat ya, kita jalan kaki.
Kemudian panjang aspal, umpama di RT saya itu ada 2 jalan lorong ya. Itu umpama itu ada 2, 1 jalan ada 50, maka kemudian diisi ya. Kalau 50 100 meter dijadikan kilo berarti berapa? Yaitu berarti 0,1 ya, 0,1 kilo ya. Kemudian jalan diperkeras, di tempat saya kosong, kita isi kosong. Jalan tanah kosong ya. Kemudian jalan papan di atas air kosong ya, 0 kilo. Jalan setapak itu tidak ada, jalan lainnya tidak ada, kita isi 0 semuanya. Jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, tidak ada ya. Jadi sepanjang tahun bisa dilalui, tidak sepanjang tahun kecuali saat tertentu. Selama musim kemarau tidak dapat dilalui sepanjang tahun ya. Yaitu kalau di tempat saya 2 jalan itu bisa dilalui sepanjang tahun ya. Ada ya, bisa dilalui kendaraan roda 4 ya, sepanjang tahun. Keberadaan angkutan umum, trayek angkutan umum ada tidak? Yaitu tidak ada angkutan umum ya kalau di RT saya. Kemudian ada ya, di RT saya itu ada, karena memang di pinggir jalan raya, jadi ada trayek umum. Kemudian operasional angkutan umum setiap hari ya. Jam operasi angkutan umum yaitu hanya siang saja, kalau malam sudah tidak ada. Dermaga laut tidak ada. Sinyal HP, jumlah BTS kebetulan 0 ya. Telkomsel tidak ada ya. Telkomsel itu tidak ada. Telkomsel sinyal kuat ya, sinyal kuat. Kemudian Indosat kuat. Kemudian Axel sinyal kuat ya. Kemudian Hutchison itu tidak ada ya. Kemudian untuk PSN itu tidak ada. Smartfren ada, sinyal kuat. Kemudian Bakri Telkom tidak ada. Kantor pos pembantu tidak ada ya. Sampai layanan pos keliling tidak ada. Perusahaan atau agen jasa ekspedisi swasta ada. Di tempat saya kebetulan di RT ada perusahaan atau agen jasa ekspedisi swasta ya. Kemudian kalau sudah selesai sampai di bawah ada siaran televisi, mulai TVRI ya, daerah ya, swasta, luar negeri ya, kemudian swasta. Bila semuanya ya sudah diisi sampai di bawah itu jumlah fasilitas umum yang ditinggali penduduk ya. Maksudnya di RT itu masih terdapat penduduk yang tinggal di fasilitas umum ya. Jumlah fasilitas umum yang ditinggali penduduk, contohnya pasar ya, kemudian stasiun, kemudian terminal. Kalau di RT saya kemudian tidak ada, 0. Kemudian stasiun 0 ya. Kemudian terminal juga 0, tidak ada terminal ya. Kemudian kolong jembatan tidak ada jembatan ya. Kemudian pelabuhan tidak ada, 0 ya. Jumlah lokasi pemukiman khusus ya, perumahan mewah ya, ini semuanya 0 ya. Di tempat saya semuanya 0, kita isi 0 ya sampai ke bawah. Asrama barak atau militer tidak ada ya, jadi kita 0. LP atau rutan juga tidak ada. Kemudian kita simpan
sukses, kemudian upload ya. Kita lanjut untuk bagian sub dari survei RT, yaitu lingkungan. Lingkungan ya, lingkungan itu adalah lahan sawah irigasi ya. Ini untuk RT saya kira kemungkinan untuk mengisi ini itu dipilih saja yang bisa, yang tidak bisa itu dikosongi saja ya. Pama lahan sawah irigasi, lahan sawah non irigasi, kebun, itu kelihatannya untuk ketua RT tidak memungkinkan untuk itu, maka dikosongi saja dari atas sampai ke bawah ya, atau tidak usah di manualnya, tidak usah diisi, tapi untuk di aplikasinya dikasih 0. Kalau manualnya boleh dikosongi, tapi kalau di aplikasinya harus diisi pakai angka 0 ya. Ini ya, saya usi angka 0 ya, karena memang fasilitas umum atau lapangan prasarana tidak ada ya, lahan lainnya tidak ada ya. Nama sungai yang melintas ya, sungai satu kalau ada ditulis, kalau tidak ada ya tidak usah ditulis. Nama danau kalau ada ditulis, kalau tidak ada tidak usah ditulis. Kemudian ketersediaan sumur bor ya, ada ya, banyak ini jumlah petani yang memanfaatkan sumur bor, ini juga dikira-kira saja ini ada ya, ada umpama berapa lah ya, umpama 4. Kemudian jumlah lahan yang memanfaatkan sumur bor atau pompa ya, tadi 4. Terus kondisi sungai tidak ada, irigasi tidak ada, danau tidak ada, kemudian selanjutnya embung tidak ada ya, sampai pencemaran setahun terakhir air. Pencemaran air tidak ada, pentanah tidak ada, udara tidak ada ya. Udara tidak ada. Pengolahan daur ulang sampah di RT saya tidak ada, kalau ada tulis ada. Melibatkan masyarakat tidak. Kemudian kebiasaan masyarakat membakar ladang untuk proses usaha pertanian ya, tidak ada, karena di RT saya itu tidak ada lahan pertanian seperti tebu, tidak ada, adanya tanah kering, lahan kering. Kemudian keberadaan lokasi penggalian golongan C ini tidak ada. Golongan C itu adalah galian seperti pasir, kemudian sertu ya, itu namanya galian C ya. Bila sudah semuanya, kemudian simpan, oke, dan upload. Karena saya sebagai admin maka tidak bisa mengupload ya. Ini masih banyak ya. Kemudian bencana. Bencana itu apabila di RT tersebut, seperti bencana yang maksud bukan bencana COVID ya. Bencana yang dimaksud adalah bencana alam ya. Yaitu dipilih di sini, kalau ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Mulai dari longsor sampai kekeringan ada tidak, kalau tidak ada ya 0 ya. Bencana 0 ya. Jadi di RT ini apabila tidak ada bagian tersebut tidak usah ditulis atau tidak usah disimpan ya. Tidak usah disimpan, kita lewati, karena di tempat saya tidak pernah ada bencana dan tidak pernah ada korban. Namun apabila ada bencana maka ditulis bencana banjir atau gempa bumi atau tanah longsor. Itu di sini ada pilihan, tinggal memilih. Kemudian kejadiannya banyaknya kejadian berapa kali ya dalam setahun, kemudian korban jiwa ada tidak, jumlah pengungsi ada tidak, warga terdampak ada tidak, itu apabila ada bencana.
Namun di RT Kang Fuad tidak ada bencana. Kita masuk ke mitigasi bencana. Yang dimaksud dengan mitigasi yaitu peringatan dini atau sarana prasarana yang digunakan untuk ngasih peringatan awal kepada masyarakat terhadap bencana. Sistem peringatan dini bencana alam di RT ada tidak? Seperti kentongan ya, itu ada tidak? Kalau ada tulis ada, kalau tidak tidak. Kalau tempat saya tidak ada ya. Seperti kentongan, kemudian alarm itu tidak ada ya di RT saya. Tapi apabila di RT itu kemudian ada grup WhatsApp ya, grup WhatsApp RT, kemudian di sana bisa digunakan untuk mitigasi, maka ditulis ada. Sistem peringatan dini khusus tsunami ya, tidak ada di tempat saya. Perlengkapan keselamatan tidak ada. Rambu-rambu jalur evakuasi tidak ada. Pembuatan perawatan normalisasi sungai, kanal parit, drainase, waduk tidak ada. Kemudian kalau simpan dan upload ya, simpan dan upload. Kemudian sarana pendidikan ya. Sarana pendidikan bila di RT tersebut tidak ada, maka tidak perlu disimpan. Namun bila ada, contoh umpama ada TK atau PAUD, umpama ada PAUD, maka harus ditulis. Namun kalau tidak ada PAUD atau MI atau SMA yang ada di RT tersebut, maka harus dikosongkan, tidak usah disimpan. Umpama ada kursus akuntansi atau ada kursus menjahit, maka itu ditulis. Ini saya tulis umpama di tempat saya ada kursus menjahit saja lah ya. Umpama di tempat saya ada kursus menjahit ya, tata busana. Namanya siapa ya, kemudian milik negeri atau swasta, kondisi bangunnya layak atau tidak layak ya, kemudian jumlah gurunya berapa, jumlah muridnya berapa, jumlah pegawainya berapa. Bila ada itu simpan ya. Namun bila tidak ada ya dikosongi saja ya, kalau tidak ada dikosongi saja ya, tidak usah dipaksakan ya. Selanjutnya kesehatan. Jika di RT ini tidak ada sarana kesehatan bagian ini tidak perlu diupload atau disimpan. Contohnya seperti rumah sakit bersalin, kemudian apotek, posyandu ya. Kalau di tempat saya ada posyandu kebetulan ya. Posyandu namanya apa? Umpama Melati 1 ya, tulis. Kemudian milik negeri atau swasta ya, posyandu itu ya milik desa, jumlah dokternya 0 ya, tidak ada dokternya posyandunya. Bidan 0 ya, bidan itu adanya di desa, kalau di RT tidak ada. Jumlah tenaga kesehatan juga 0, kalau kader kesehatan ada. Jumlah pegawainya itu kader itu mungkin ada 5 lah ya, simpan. Oke, itu bila ada posyandu. Selanjutnya saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti Kang Fuad akan buatkan video lagi yaitu kejadian luar biasa, kemudian agama, sosial budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, keamanan, tindak kejahatan dan kegiatan warga. Nanti saya buatkan video selanjutnya. Demikian untuk terusan pengisian kuesioner SDGs Desa untuk survei RT. Dari saya Kang Fuad, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.